Dia tuh masih ngeyel, mau sholat di sini itu masih ngeyel. Itu, inilah langkah yang memang tuh masih memohon-mohon padahal sudah dilarang tuh. Bagaimana sih tanggapan sahabat sholat di luar pagar dan di dalam pagar padahal di tempat yang sama di depan Multazam. Nih, apalagi ini nih. Dia masih ngeyel ya. Apalagi buka masker itu sahabat. Seharusnya tidak lebih menjaga keamanan dari depan Multazam. Sahabat, salam doakan untuk semua para sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum, selamat datang semuanya di vlognya sahabat salam. Dan di video kali ini saya berada di tempat tawaf. Sekaligus sahabat salam ingin berbagi kepada sahabat-sahabat semua situasi dan kondisi terbaru di tempat tawaf pada jam 8.43. Dan sebelum saya melanjutkan video ini, saya doakan dari Multazam mudah-mudahan sahabat semua diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan yang sakit mudah-mudahan segera akan diangkat penyakitnya oleh Allah, dan yang punya banyak hutang mudah-mudahan Allah segerakan lunasi hutangnya dan bisa segera sampai ke Baitullah, bisa segera menjalankan ibadah umrah dan ibadah haji. Situasi terbaru, alhamdulillah jamaah tidak terlalu banyak ya yang melaksanakan umroh seperti halnya normalnya, tetapi untuk saat ini untuk social distancing sudah tidak berlaku lagi, walaupun ada arahan dari petugas-petugas Masjidil Haram, tapi sampai saat ini belum ada aturan khusus untuk semua jamaah itu harus mengikuti arahan social distancing. Tapi yang perlu diperhatikan untuk selalu memasker dengan baik. Dan kita bisa lihat di depan ini sahabat. Nah, ini kayaknya nggak tahu, kayaknya ada masalah ini. Tugas Masjidil Haram tuh dicatat identitasnya. Kurang tahu apa permasalahannya. Dan di depan ini juga dari tadi ini belum kelar-kelar urusannya dari tadi sahabat sama petugas kepolisian, dikarenakan masih banyak ya yang ngeyel, yang tidak mau mendengarkan arahan dari petugas kepolisian, padahal sudah diwanti-wanti untuk semua para jamaah untuk tidak sholat di dalam pagar. Jadi petugas Masjidil Haram sudah mewanti-wanti, sangat mewanti-wanti untuk ke para jamaah untuk sholat di luar pagar, tapi banyak sebagian besar yang sholatnya di dalam pagar. Kita angkat tangannya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nah. Jadi ini yang saya maksud barusan, untuk selalu mengikuti aturan yang sudah ditentukan dari petugas kepolisian Masjidil Haram. Seperti halnya ini, pagar ini, untuk jamaah memang tidak diperkenankan sholat di dalam, di area tawaf, tapi jamaah sudah diarahkan untuk sholatnya di belakang sana, di luar pagar. Tapi sebagian besar masih banyak yang ngeyel nih, seperti halnya ini. Tuh sudah tuh. Akhirnya diminta identitasnya karena memang petugas sangat ketat sekali menjaga jamaah. Dikarenakan kenapa? Kalau misalnya jamaah diperkenankan sholat di dalam tempat tawaf, otomatis jamaah yang melaksanakan tawaf akan terganggu. Dikarenakan satu, diberikan kesempatan untuk sholat di sekitaran tempat tawaf, otomatis yang lain akan sholat juga. Padahal itu sudah sangat dilarang, tetapi masih banyak yang ngeyel, dan akhirnya kepolisian langsung bergerak cepat untuk meminta identitasnya para jamaah yang masih ngeyel. Jadi himbauan dan juga informasi untuk kalian semua yang mau melaksanakan ibadah umroh ataupun hal-hal lain sebagainya, kalau sekiranya sudah tidak memungkinkan, kalau sudah dilarang oleh
petugas kepolisian, gak usah ngeyel, jalani aja. Kita kalau misalnya menjalani secara secara rule, insya Allah kita tidak akan ada masalah dan ibadah kita lancar gitu. Tapi kalau masih ngeyel, disuruh ke kanan ke kiri, ujung-ujungnya efeknya kembali kepada kita gitu. Jadi ini informasi yang sangat penting bagi sahabat-sahabat semua. Barusan hampir 8 orang sahabat, kayaknya dari Pakistan ya, yang tadi diminta identitasnya, dikarenakan saya juga kasihan sih melihatnya. Cuman ya mau gimana lagi, sudah diarahin sama petugas tapi masih aja ngeyel, tidak mau mendengarkan instruksi dari petugas kepolisian. Nih petugasnya sangat berjaga ketat ya untuk semua para jamaah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Bismillah Allahu akbar, bismillah Allahu akbar, bismillah Allahu akbar. Masya Allah. Ini situasi dan kondisi terkini, mulai banyak yang jamaah yang berdatangan. Barusan agak sepi ya, sekarang sudah mulai ramai lagi nih. Masya Allah. Tuh petugasnya itu hati-hati. Jadi jangan macam-macam untuk di area Masjidil Haram. Dan ini ada setiap tempat itu ada petugas Zam-Zam juga yang menyediakan untuk para jemaah yang melaksanakan umroh. Jadi di setiap sudut itu sudah ada air Zam-Zam gratis yang disediakan oleh petugas Zam-Zam. Sekali lagi kita tidak henti-hentinya untuk selalu mendoakan para sahabat-sahabat, wabil khusus subscriber dan yang selalu ya menonton video-video sahabat salam. Mudah-mudahan sahabat semua diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan yang sakit mudah-mudahan Allah segerakan angkat penyakitnya, dan yang punya hutang mudah-mudahan Allah segerakan lunasi hutangnya dan bisa segera sampai ke Baitullah, bisa segera menjalankan ibadah haji dan ibadah umroh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah situasi dan kondisinya tidak begitu padat ya, dan sampai saat ini belum ada perubahan yang signifikan. Alhamdulillah, mudah-mudahan pemerintah Arab Saudi memberikan kesempatan kepada jemaah dari Indonesia, mudah-mudahan bisa segera sampai ke Baitullah, bisa segera menjalankan ibadah haji dan ibadah umrah. Ini Masya Allah. Tuh, ini mulai banyak yang berdatangan jemaah umrahnya. Kita ke Multazam. Sudah selesai ya sahabat. Ini alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kita sudah selesai tawaf. Dan ini juga ada motorway ini yang berjaga nih. Kirim, ini petugas Masjidil Haram juga nih. Jadi ini
yang perlu diketahui oleh sahabat. Jadi kita kalau sudah melaksanakan tawaf mau sholat sunat, kita diarahin untuk masuk ke dalam. Nih, jadi kalau di dalam pagar ini memang sangat dilarang ketat, tidak diperkenankan. Jadi setelah melaksanakan tawaf, setiap jemaah diarahin untuk sholat sunnah di sini ya. Nih, kalau di sini bebas, mau foto-foto, mau ngapain, pokoknya kalau di sini bebas. Tapi kalau di dalam pagar ini jangan macam-macam. Itu biasanya kalau sudah foto-foto di sana, biasanya langsung ditegur oleh petugas. Dan dari depan Multazam, sahabat salam doakan untuk semua para sahabat-sahabat, mudah-mudahan oleh Allah sahabat semua diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan yang sakit mudah-mudahan Allah segerakan angkat penyakitnya, dan yang punya hutang mudah-mudahan Allah segerakan lunasi hutangnya, dan bisa segera sampai ke Baitullah, bisa segera menjalankan ibadah haji dan ibadah umrah, amin ya robbal alamin. Dan sahabat salam mau sholat sunat dulu ya sahabat. Nih, Alhamdulillah sahabat salam baru saja selesai melaksanakan sholat sunat ya. Dan perlu diketahui sahabat, di sana sudah banyak polisi yang berjaga untuk menjaga keamanan para jamaah, dikarenakan biasanya jamaah kalau tidak dijaga biasanya banyak yang foto-foto mendokumentasikan di ini. Nih. Ada petugas kepolisian juga yang berjaga. Kalau di dalam pagar ini atau di luar pagar ini tidak akan dipermasalahkan. Nih bakalan diusir karena banyak sebagian para jemaah yang mendokumentasikan. Tuh. Jadi langsung ditegur oleh petugas. Kalau sekedar foto-foto mungkin cuman diusir ya. Tetapi kalau misalnya sholat di sini biasanya langsung diminta identitasnya. Nih, apalagi ini nih. Dia masih ngeyel ya. Apalagi buka masker itu sahabat. Seharusnya tidak lebih menjaga keamanan, walaupun ingin mendokumentasikan atau ingin punya kenang-kenangan di sini, kan bisa foto dari luar pagar ini. Tuh. Mamnu katanya. Jadi artinya itu dilarang di sini. Tuh kita bisa lihat itu petugas kepolisiannya. Memang sangat tidak diperbolehkan untuk sholat di sekitaran ini. Lebih khusus di dalam pagar ya. Nah, tuh dia tuh masih ngeyel, mau sholat di sini itu masih ngeyel. Inilah langkah yang memang tuh masih memohon-mohon padahal sudah dilarang tuh. Seharusnya tidak usah ngeyel loh. Emang apa sih bedanya sholat di dalam pagar ini dengan di daerah sini? Itu yang bikin polisi jengkel. Nih lagi nih. Tuh dia mau sholat. Kadang saya juga sendiri sahabat jengkel banget ya ngelihat jamaah, terus terang saya pribadi ketika sudah ditegur oleh petugas kepolisian untuk tidak sholat di area tawaf, sudah ada batasan ini, tapi kadang itu jamaah masih banyak yang ngeyel setelah ditegur atau diminta identitasnya dan dikena geram. Mereka bilang ispi gitu, karena petugas itu hanya menjalankan tugas yang diamanahkan oleh pemerintah demi menjaga keamanan para jamaah yang melaksanakan tawaf. Jadi sudah diarahkan dengan sedemikian baik oleh petugas, apalagi dalam situasi pandemi seperti ini harusnya dijalani gitu. Sekarang sudah Masya Allah diberikan kesempatan bisa umroh yang awalnya tidak bisa umroh. Tentunya protokol kesehatan harus betul-betul dijaga. Aturan dari pemerintah harus jalani agar supaya kita itu ibadahnya tenang gitu, nggak terbebani dengan apa-apa. Seperti halnya barusan sahabat, terus terang
kurang lebih 8 orang yang barusan masih ajak ngeyel. Akhirnya petugas kepolisian datang dan menunggu jamaah sampai selesai sholat, akhirnya diminta identitasnya. Itu kan rugi mereka sendiri kan, sudah diarahin untuk sholat di dalam tapi masih ngeyel ya, sholat di luar, di dalam pagar ini. Akhirnya ya mau tidak mau petugas mensanksi gitu. Ini jadi saya heran juga, apa sih bedanya sholat di sini, sahabat? Terus terang, menurut sahabat bagaimana nih? Apa sih bedanya? Ini sama-sama di depan Multazam, cuman bedanya garis ini, pagar ini. Bagaimana sih tanggapan sahabat? Sholat di luar pagar dan di dalam pagar, padahal di tempat yang sama di depan Multazam. Makanya banyak yang masih ngeyel tuh, banyak banget yang masih ngeyel. Makanya barusan saya lihat kurang lebih ada 8 orang yang kena garamah atau kena sanksi, diminta identitasnya. Kalau sampai kena bayar itu kurang lebih sekitar 40 juta kayak kemarin yang terjadi itu. Kasihan. Jadi informasi penting untuk kalian ketahui, untuk para jamaah, untuk selalu mengikuti arahan dari pemerintah dan jalani sebaik mungkin. Insya Allah ibadah kita normal, tidak terbebani dengan apa-apa. Nah, kita bisa lihat nih sahabat, jadi kalau seperti ini tidak akan dipermasalahkan oleh petugas. Jadi kalau misalnya foto-foto ataupun bikin video, entah apapun yang jemaah lakukan selama itu posisinya ada di luar pagar, maka tidak akan ada masalah. Tapi kalau sudah ada di luar pagar, mau selfie, mau bikin video dan hal-hal yang sebagainya, kecuali memang dalam posisi tawaf, biasanya itu akan diarahkan oleh petugas. Terima kasih saya ucapkan untuk sahabat-sahabatku semuanya. Alhamdulillah, pelaksanaan tawaf sudah selesai. Dan sebelum saya tutup, saya doakan dari pelataran Ka'bah, mudah-mudahan sahabat semua diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan yang sakit mudah-mudahan Allah segerakan angkat penyakitnya, dan yang punya hutang mudah-mudahan Allah segerakan lunasi hutangnya, dan bisa segera sampai ke Baitullah, bisa segera menjalankan ibadah haji dan ibadah umrah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.